kartu sehat, kartu pintar, kartu prapekerja. Ada satu kartu yang belum dia keluarkan, kartu pradungu. Dan saya nggak yakin dia akan keluarkan kartu itu, karena itu kartu yang akan dia pakai sendiri. Tapi kalau saya katakan ini, saya dianggap menghina. Padahal keterangan saya tentang kartu pradungu terhubung dengan jumlah kartu lain yang tidak efektif. Begitu cara membaca persoalan sebetulnya. Saya nggak akan sebut kartu pradungu kalau kartu-kartu sebelumnya adalah kartu tanpa guna. Rakyat Jokowi. Oh ya, lalu yang lain bukan rakyat Jokowi. Padahal Pak Jokowi adalah presiden saya juga. Kenapa saya tidak dianggap rakyat Jokowi? Jadi dengan sengaja disingkirkan dari kehangatan berwarga negara. Kalau disebut kami pemilih Jokowi, kami pendukung Jokowi, itu masuk akal. Tapi menyebut kami rakyat Jokowi memecah pengertian rakyat. Rakyat itu utuh, tidak dipecah itu. Saya katakan itu sebagai analisis semiotik. Saya belajar tentang istilah-istilah, konsep. Jadi bagi saya konsep rakyat itu tidak boleh diasuransikan pada kepentingan kekuasaan. Rakyat itu bukan asuransi seseorang. Rakyat itu lebih langgeng dari kekuasaan. Kekuasaan berganti 5 tahun sekali, rakyat tidak pernah berganti. Jadi tidak boleh yang berganti itu memecah yang tidak berganti itu. Bisa dapat ya poinnya itu? Satu, itu mesti jelas di kepala kita. Sebab sekali kita membagi rakyat itu sebagai pendukung dan pengkritik kekuasaan, maka kita akan dibenturkan pada hal-hal yang tidak masuk akal. Yang boleh diucapkanlah kami pendukung Jokowi, kami pendukung Prabowo, kami pendukung Bunda Indah, kami pendukung Said Didu. Pendukung artinya berubah-ubah dukungannya, tapi rakyat nggak boleh berubah. Kalau rakyat terpecah, negara terpecah itu. Saya kasih kritik karena tugas warga negara adalah mengkritik semua institusi publik. Itu jiwa dari demokrasi, memberi kritik. Saya tidak menghina atau menjelekkan, tapi saya memberi kritik supaya diperbaiki. Jadi dari awal diandaikan bahwa kita memang harus bertempur habis-habisan. Itu yang menyebabkan kita kehilangan keakraban berwarga negara. Pak Said Didu menerangkan, mereka yang tidak mampu berargumen, dia akan cari cara untuk menaikkan elektabilitas melalui pencitraan. Padahal pencitraan artinya, kalau saya ingin menceritakan diri saya, minimal ada standar di saya. Saya naikkan sesuatu berdasarkan kemampuan saya, dan itu harus konsisten. Kalau pencitraannya sesekali dia dicitrakan sebagai pembalap, sesekali dicitrakan sebagai petinju, dicitrakan sebagai raja, sekarang dicitrakan sebagai warga yang terdempet-dempet di atas KRL. Jadi apa yang otentik di situ tuh? Itu artinya untuk menceritakan seseorang, untuk membuat pencitraan seseorang naik, minimal dia ada citra lebih dahulu. Kalau citranya nggak ada, dinaikin pun nggak bakal nyampe itu. Lalu dilihat sebagai pembohongan, sebagai kepura-puraan. Pencitraan harus secara jujur, harus otentik. Sebagai apa seseorang dicitrakan? Ini soal yang sangat penting bagi kita. Saya selalu kasih kritik pada kekuasaan, bukan dalam rangka menghina, tapi dalam rangka menjaga supaya akal sehat publik tidak ditenggelamkan oleh jumlah pencitraan per jam yang dihasilkan dari gedung istana. Itu kemarin saya beritahu bahwa pencitraan terakhir adalah dengan mengeluarkan kartu prakerja. Sekarang kita lihat logikanya kartu prakerja itu. Kalau saya bekerja di sektor formal, gaji saya 3 juta sebulan,
Lalu pemerintah bilang mereka yang belum bekerja dijamin oleh pemerintah melalui kartu prakerja. Berapa jaminannya? Saya bisa hidup minimal 2/3 dari gaji orang bekerja. Jadi saya akan dapat 2 juta. Maka orang yang sudah bekerja sebagai tenaga di sektor formal, yang kerjanya 8 jam sehari tanpa jeda, dia lebih memilih untuk jadi penganggur karena dia dapat langsung 2 juta rupiah. Kan itu logikanya. Lain kalau pemerintah bilang misalnya, oke, prakerja itu diberi 500.000 rupiah, itu artinya tidak menopang hidup dia, karena hidup seseorang minimal kalau dia nganggur 2/3 dari orang yang bekerja. Aturannya begitu. Jadi Anda lihat nanti berapa banyak, kita lihat nanti berapa banyak orang yang sudah bekerja memilih untuk jadi penganggur karena akan dapat kartu prakerja. Tapi itu juga masih spekulasi. Kita nggak tahu dari mana uang untuk membayar 3 juta rupiah, 2 juta rupiah, 2/3 dari 3 juta rupiah minimal buat orang yang masih nganggur. Sementara tenaga honorer yang ratusan ribu itu cuma dapat 300.000 per bulan. Jadi yang kita persoalkan adalah jalan pikiran dari kebijakan itu, jalan pikiran yang datang dari analisa yang dungu. Karena itu saya mengatakan bahwa kartu sehat, kartu pintar, kartu prapekerja, ada satu kartu yang belum dia keluarkan, kartu pradungu. Dan saya nggak yakin dia akan keluarkan kartu itu, karena itu kartu yang akan dia pakai sendiri. Tapi kalau saya katakan ini, saya dianggap menghina, padahal keterangan saya tentang kartu pradungu terhubung dengan jumlah kartu lain yang tidak efektif. Begitu cara membaca persoalan sebetulnya. Saya nggak akan sebut kartu pradungu kalau kartu-kartu sebelumnya adalah kartu tanpa guna. Jadi teman-teman semua, saya hanya ingin menghasilkan pembicaraan kritis warga negara. Kalau ada klaim misalnya bahwa di Jawa sekarang kelebihan pasokan listrik, lalu kita bertanya, kapan dibangun power plant? Kok kelebihan pasokan listrik? Sekarang otak kita diputar. Kelebihan bisa terjadi kalau ada pemakai yang tidak lagi berlangganan listrik. Jadi terjadi kelebihan pasokan karena industri-industri di Jawa ditutup karena deindustrialisasi. Jadi kelebihan terjadi karena pemakai listrik utama pindahkan pabriknya keluar Indonesia. Kita kelebihan karena kita kekurangan industri, itu soalnya. Jadi jangan pamer kelebihan, justru kita mesti sedih bahwa kelebihan itu disebabkan karena orang yang seharusnya menghasilkan produksi di Jawa pindah ke Vietnam, Kamboja. Itu namanya pendunguan publik. Nah, bagi milenial saya ingin menyapa kaum milenial supaya mulai dari sekarang mengaktifkan akal sehat, karena saudara yang akan menentukan nasib negeri ini ke depan. Kita menginginkan agar supaya jalan politik dari 2019 ke 2024 itu kita bersihkan sama-sama, supaya nanti 2024 ke depan jalan itu menjadi bersih buat milenial.